Sahabat Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai belajar tentang huruf alef sampai tau ya. Nah pagi hari ini sebelum saya menyampaikan renungan ya tentang huruf-huruf yang menyelamatkan, saya kepingin ngajarin saudara ya. Saya ingin ngajarin saudara tentang lagu huruf alef tau ya. Nah, buat apa sih? Supaya kita itu semua paling tidak hafal dari alef sampai tau, gitu ya. Nah, biasanya sesuatu yang dihafal itu perlu diajar pakai lagu. Lagunya macam-macam saudara ya. Alef tau itu lagunya macam-macam. Tapi saya artinya saya punya satu lagu gitu ya. Bukan ciptaan saya, tapi maksudnya saya dapat satu lagu yang menurut saya ini dulu sudah pernah saya ajarkan pada waktu Afra masih kecil saudara. Nah mungkin bisa dibantu multimedia. Nah nanti saudara coba belajar sambil ikutin ya. Mau ya saudara ya. Jadi supaya seluruh jemaat Kehilat Alef Tau itu orangnya sudah kalau bahasa Ibrani kecil gitu ya. Ingat bahwa kita ini adalah selangkah lebih maju daripada orang-orang Kristen di luar sana saudara. Amin. Yuk, mari silakan. Alif, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Kof, Resh, Shin, Tav, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Kof, Resh, Shin, Tav. Iya itu lagunya ya. Ada yang sudah bisa? Saya kepingin ngajak saudara nyanyi sekali aja ya. Saudara ikutin saya ya. 1, 2, 3. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Ayin, Pe, Kof, Res, Sin, Tau. Nah gitu ya. Bu Hendra bisa? Mau coba mungkin? Nah saudara, ini nanti akan saya share di grup Kehilat ya. Bapak Ibu yang kepingin belajar, ya seperti kita belajar nyanyi balonku ada 5. Kan sudah hafal ya? Di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala berarti nggak hafal. Kalau yang namanya hafal pasti ada di dalam kepala. Nah, nanti saya akan bagikan lagu ini, Alef Tau ini, Alef Tau. Ya, Alef sampai Tau bener sih. Ya. Untuk saudara ya buat belajar nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi sekali waktu saudara melihat ada abjad Ibrani, saudara sudah nggak asing gitu. Oh ini aku tahu nih huruf ini nih, huruf Gimel nih gitu ya. Oke baik saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang sejarahnya bahasa Ibrani saudara. Ya kita harus tahu asal mula sejarah dari bahasa yang saya istilahkan huruf-huruf ini saudara. Ya sejarahnya huruf-huruf Ibrani ini saudara. Karena ini adalah huruf-huruf yang saya istilahkan menyelamatkan kita. Ya. Kenapa demikian nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Nah, kita mulai dari sini saudara. Agama Yahudi itu selalu menganggap ya bahasa Ibrani sebagai bahasa yang suci begitu. Mereka sendiri menganggap bahwa bahasa mereka itu suci, saudara.
Media sebagai media komunikasi dengan Elohim. Selama ribuan tahun, orang bijak dan mistik, ini maksudnya orang bijak itu dikatakan sebagai ahli Torah gitu ya, ahli kitab, itu dikatakan orang bijak. Dan mistik itu sebagai kaum Kabalah, orang-orang yang selalu ngeroh gitu ya. Itu mengajarkan bahwa huruf Ibrani bukanlah huruf dengan ekspresi yang biasa, tetapi mengandung energi, saudara. Jadi bukan hanya huruf yang ketika kita lihat, oh itu huruf A, huruf B, huruf C. Tetapi ketika kita melihat itu huruf Alef, itu orang langsung berpikir, Alef langsung pikirannya kemana? Elohim. Pinter sekali Ciwati ya. Nah seperti itu saudara, jadi ada energinya. Nah, kata untuk huruf di dalam bahasa Ibrani itu artinya ot, ya, alef, waw, dan tau. Dibaca ot, gitu ya. Berarti tanda yang berarti tanda atau keajaiban. Nah, maknanya apa? Yaitu wahyu samayim, artinya penglihatan atau pemahaman yang hikmat dari samayim, gitu maksudnya. Oleh karena itu telah lama disarankan atau diajarkan bahwa semakin banyak kita belajar tentang huruf melalui perenungan, maka semakin besar perkembangan roh kita. Semakin kita itu belajar merenungkan tentang makna-makna huruf itu, maka itu semakin membangun roh kita gitu maksudnya saudara. Karena kita tahu kemarin kita sudah belajar dari huruf alef sampai tau, itu semua menceritakan tentang keajaiban, kedahsyatan, kebaikan karyanya Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach terhadap keselamatan kita. Gitu. Jadi kalau itu yang kita renungkan, bayangkan baru dari hurufnya saja saudara, sesuatu yang menurut saya paling mendasar. Kalau kita renungkan betapa hebatnya karya keselamatan Tuhan itu, maka roh kita itu akan semakin bertumbuh. Roh kita itu akan semakin kuat. Kenapa? Karena setiap hari yang kita ingat itu adalah Tuhan itu melindungi kita. Bapa Yahweh itu menjagai kita. Kan begitu toh? Bapa Yahweh memberkati hidup kita. Itu baru dari huruf-hurufnya saja. Nah itulah sebabnya kalau kita belajar tentang huruf tadi, kita mengerti tentang huruf tadi melalui perenungan-perenungan, maka itu akan membuat roh kita juga bertumbuh, saudara. Nah, saudara, kita percaya bahwa bahasa Ibrani harus dibedakan, bahasa dan huruf. Bahasa Ibrani itu memang bahasanya yang diturunkan oleh Bapa Yahweh sendiri. Begitu. Ya, terbukti dari apa? Ketika para tua-tua dikatakan di dalam kitab suci, ketika para tua-tua itu berkumpul dan mereka mengatakan apa? Kados, kados, kados Elohim, kados Yahweh. Para malaikat bernyanyi dan berkata, haleluya. Itu bahasa Ibrani. Ya, tetapi hurufnya itu mulai ada sejak kapan? Begitu. Nah, hurufnya ini saya katakan huruf Ibrani itu terbagi di dalam 4 zaman, saudara. Ini kecil-kecil semua ya. Nah, yang pertama saya kasih penjelasan. Yang pertama itu dikatakan atau disebut sebagai Ibrani zaman awal. Itu huruf Ibrani berbentuk piktograf. Huruf Ibrani berbentuk piktograf. Makanya kalau saudara masih ingat 4 huruf tetragramaton.
4 huruf eh, yang menuliskan nama kudus Bapa Yahweh, Yod He Wo He, itu ditulis dalam bentuk piktograf. Makanya langsung terbaca lihatlah tangan, lihatlah paku, lihatlah tangan. Gitu. Kenapa? Karena di situ sudah tergambar jelas gitu. Ada gambar orang, ya kan? Ada gambarnya paku begitu. Ada gambar tangan begitu ya. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya Saudara. Piktograf. Piktograf itu artinya huruf yang berbentuk gambar. Gitu ya. Nah, alfabet Ibrani awal atau yang disebut dengan alfabet Semitik ya, digunakan oleh banyak orang Semit di timur dekat kuno, termasuk orang Kanaan. Nah, ini disebut orang-orang Semit, Saudara. Ya. Moab, Aram, Fenisia, Amon, dan juga termasuk Ibrani. Jadi mereka semua juga menggunakan huruf itu. Alfabet ini ada antara abad ke-20 sampai dengan abad yang ke-10 sebelum Masehi. Nah, namun perhatikan bahwa tanggal abad ke-20 didasarkan pada prasasti tertua yang ditemukan hingga saat ini. Jadi prasasti yang paling tua itu ditemukan umurnya abad 20 sebelum Masehi. Jadi 2000 tahun sebelum Yesua lahir, begitulah katakan ya. Nah, ini baru ditemukan ceritanya begitu. Artinya bukti-bukti arkeolog yang ditemukan yang paling tua itu baru berumur 20. Abad 20 sebelum Masehi. Nah, prasasti Wadi El Hol yang ditemukan di Mesir Selatan adalah prasasti Semit yang tertua. Ini Saudara. Yang ditemukan dan berasal dari antara abad ke-20 sampai 18 sebelum Masehi. Prasasti Sinaitik dari Semenanjung Sinai berasal dari sekitar abad 15 sebelum Masehi. Nah, kayak gini nih tuh gambarnya, tulisannya kayak gini Saudara. Ya, kayak apa itu namanya? Cacing plungker-plungker. Ya, oke. Itu huruf Ibrani awal ya, menurut bukti-bukti arkeologi. Gitu. Huruf-hurufnya tertulis di media batu, media pahat begitu. Itu bentuknya piktograf. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam zaman Ibrani zaman Ibrani pertengahan atau kita kenal dengan istilah Paleo Hebrew. Nah, ini versinya saya katakan Kitab Ivri. Kayak gini Saudara, bukti arkeolognya. Tulisannya seperti ini nih. Kira-kira bisa membedakan sama yang tadi enggak Saudara? Bisa enggak membedakan sama yang tadi? Bisa ya? Kalau tadi kan gambarnya kayak cacing ya. Nah, ini sudah mulai bagus. Sudah mulai bentuknya persegi-persegi. Umurnya diperkirakan dari abad ke-12. Kalau tadi abad ke-20, ini abad ke-12 sebelum Masehi. Alfabet Ibrani pertengahan berevolusi dari alfabet Ibrani kuno. Jadi ini hasil dari evolusi alfabet Ibrani kuno. Seperti alfabet yang lebih kuno, alfabet tengah ini digunakan oleh banyak orang kuno di timur dekat, termasuk orang Kanaan. Jadi masih sama ya, rumpun-rumpun Semitik. Ini terlihat ya, ini contoh sebagai apa namanya? Arkeolog, bentuknya seperti ini, kalender geser. Terus ada juga gulungan Ketef Hinom, ini yang ditemukan di Laut Mati. Di Gua Qumran Saudara ya. Gulungan Ketef Hinom itu gulungan-gulungan yang dari perak, Saudara. Ya, itu diperkirakan abad ke-12 sebelum Masehi dan tanggal prasasti Lakis. Nah, ini semua berada pada periode waktu ini, Paleo Hebrew.
Berikutnya, kemudian pada masa Ibrani akhir atau late Hebrew, itu masa Kitab Asyurit. Alfabet Semitik akhir yang merupakan aksara Aram persegi digunakan antara abad keempat sebelum Masehi hingga awal masa modern. Mayoritas gulungan dari Gua Laut Mati ditulis dalam aksara Ibrani akhir ini dan bertanggal antara abad kedua dan ke-1 sebelum Masehi. Ini sudah bentuknya seperti ini, saudara. Nah, ini yang dikatakan huruf Ibrani pada zaman late Hebrew atau Ibrani akhir. Seperti ini. Saudara kelihatan bentuk tulisannya enggak, saudara? Kelihatan ya? Nah, kemudian yang keempat. Ini dikatakan sebagai era Ibrani modern atau modern Hebrew. Berasal dari alfabet Ibrani yang akhir, yaitu alfabet Ibrani modern yang dimulai sekitar abad ke-6 Masehi. Jadi sesudah Masehi. Teks-teks Masoret Ibrani dari gulungan Torah yang ditulis pada sekitar abad ke-6 sampai ke-11 menggunakan skrip ini. Ya, menggunakan skrip ini dasarnya dan ditambah tanda baca, namun tetap berdasarkan teks aslinya sehingga tidak ada yang berubah hingga saat ini. Nah, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita pelajari itu adalah Ibrani yang huruf Ibrani yang sudah dalam bentuk ini, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara perhatikan huruf-huruf ini itu ada yang namanya tanda baca atau nikut. Ada titik-titik ini, ya. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi satu hal, saya bukan mau ngajarin saudara, maksudnya yang detail begitu ya. Oh, ini nanti baca enggak, hanya sekilas aja ya, supaya saudara perlu tahu bahwa huruf modern Ibrani itu ada juga tanda bacanya begitu. Oke. Bahasa Ibrani dan alfabetnya itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. 5 hal yang membedakan alfabet Ibrani dari yang lain. 1. Alfabet Ibrani itu huruf tertua di dunia, saudara. Ya, itu jelas. Karena saya percaya bahwa bahasanya sendiri adalah bahasa yang tertua, begitu. Cuma pada masa penggalian sekarang ini, para arkeolog itu baru menemukan gulungan atau bukti-bukti sejarah itu paling tua baru pada abad 20 sebelum Masehi, itu yang paling tua gitu. Tapi saya percaya mesti ada yang lebih tua lagi dari itu. Gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, bahasa Ibrani itu ditulis dari kanan ke kiri, saudara. Kenapa dari kanan ke kiri? Itu ada penjelasannya. Jadi pada zaman awal ya, atau pada zaman yang saya katakan tadi Ibrani awal, saudara perhatikan mereka menulis bukan di atas gulungan kertas. Tapi mereka menulis itu di atas batu, saudara. Jadi saudara kalau yang namanya ditulis di atas batu itu harus dipahat. Nah, normalnya orang memahat itu yang tangan kanan, yang tangan kiri pegang apa? Pegang pahat, yang kanan pegang palu. Begitu kan ya? Itu normalnya ya. Kecuali orang itu kidal, dibalik. Ya kan? Nah, tapi normalnya itu tangan kiri pegang pahat, yang kanan pegang palu. Jadi kalau nulis begini, tok 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 alef, tangannya itu mengarah kemana, saudara? Bukan maju, tangannya mengarah ke kiri. Nggak bisa orang mahat ke kanan, nanti nggak enak, saudara. Paham nggak sampai sini? Alasannya tuh ternyata cuma itu. Jadi karena tangan kiri yang pegang pahat, tangan kanan pegang palu, jadi arahnya itu begini selalu. Nah, sama seperti kalau kita nulis begitu loh. Kalau saudara nulis
Kalau pakai tangan kanan begini atau begini biasanya? Ke kanan toh? Maksudnya tangannya ini arahnya keluar kan? Ya kan? Kan begitu ya? Ah, begitu. Sama seperti orang mahat. Itu menulis huruf Ibrani. Nah, itulah yang menyebabkan menulis dari kanan ke kiri. Itu katanya. Ya. Jadi menurut logika mereka itu seperti itu, saudara. Lebih enak nulis itu begini, bukan begini gitu. Kecuali orang itu kidal. Oke, hurufnya terdiri dari 20 konsonan dan hanya 2 vokal. Ini pun sebenarnya vokal itu ayin dan alef itu sebenarnya pada awalnya tidak disebut huruf vokal, saudara. Tetap huruf konsonan. Gitu. Ya. Kemudian yang keempat, nama-nama huruf Ibrani itu memiliki arti di dalam bahasa Ibrani. Ya, kemudian yang kelima, 5 kitab Moshe menjelaskan dalam bahasa Ibrani penciptaan dunia oleh Tuhan dan sejarah awal bangsa yang berevolusi dari orang Ibrani menjadi orang Israel dan orang Yahudi. Mengapa disebut Yahudi? Kenapa saudara? Karena orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi ini berasal, istilahnya mereka memakai istilah berasal dari kerajaan Yehuda. Gitu. Kenapa diambil suku Yehuda? Karena sebenarnya kerajaan yang paling sukses itu sebenarnya dimulainya pada zaman Raja Daud. Nah, Raja Daud itu keturunan siapa? Yehuda, saudara. Itulah sebabnya kenapa negara Israel itu sampai sekarang memakai bendera ada tanda bintang Daud. Gitu. Karena mereka sangat bangga, saudara. Gitu ya. Sangat bangga dengan masa-masa kejayaan pada zaman kerajaan Raja Daud, begitu. Nah, ini 5 hal tentang yang membedakan alfabet Ibrani dengan huruf yang lain. Sekitar akhir abad ke-6 sebelum Masehi, bahasa Ibrani itu membuang huruf Ibrani kuno. Ceritanya begitu, maksudnya sudah tidak lagi memakai huruf Ibrani kuno, tetapi mengadopsi huruf Aram. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi kejadian ini didokumentasikan dalam kitab Esra dan Nehemia dalam kitab suci kita dan dikomentari dalam Talmud juga dan sumber-sumber Yunani. Jadi dengan penghancuran bait suci pertama pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Babylon Nebukadnezar, sebagian besar penduduk Yehudi Israel dan Yudea pergi ke pengasingan. Sebagian besar, saudara, perhatikan ini, sebagian besar pergi ke pengasingan. Nah, di antara mereka itu ada orang-orang yang berpendidikan dan pandai dari orang Yahudi. Di masa pengasingan mereka, orang Yahudi itu terlibat dalam kehidupan intelektual dan kaum agama di Babilonia. Jadi orang-orang Yahudi yang intelektual, kaum intelektual itu juga mereka mendapatkan posisi di pemerintahan Babilonia ini. Pemerintahannya Nebukadnezar ini, saudara. Nah, dikatakan jika mereka merindukan tanah kelahiran mereka, Sion atau Yerusalem, mereka akan menggunakan bahasa ibu mereka pada masa itu, yaitu bahasa Aram, ya, dalam berkomunikasi. Nah, sekembalinya mereka ke Yerusalem, mereka menemukan bahwa hidup telah berjalan tanpa mereka, dan mereka yang tetap tinggal di Yerusalem tetap menggunakan bahasa Ibrani kuno. Sampai sini kira-kira saudara paham nggak? Maksudnya begini, ketika masa penjajahan Nebukadnezar, sebagian besar orang-orang Yahudi itu terusir keluar. Tetapi ada yang tetap tinggal. Nah, yang keluar ini mereka akhirnya memakai bahasa Aram dalam kehidupan sehari-hari mereka, saudara. Begitu. Tetapi orang-orang yang tetap tinggal di Yerusalem, mereka menggunakan bahasa Ibrani kuno. Jadi akhirnya ada 2 macam
bahasa. Ya. Nah, oke, kita lihat cerita selanjutnya. Esra, seorang nabi yang kembali dari pengasingan, harus menegaskan kembali dirinya sebagai pemimpin politik dan spiritual dari komunitas Yahudi yang direvitalisasi di tanah Israel. Maksudnya Esra itu ketika dia pulang untuk membangun Bait Suci di Yerusalem, ya, ternyata orang-orang di sana itu, dia menemukan orang-orang di sana itu tetap menggunakan bahasa Ibrani kuno. Gitu maksudnya. Nah, kemudian dia memutuskan untuk menulis ulang Torah. Begitu maksudnya. Dia mau bikin lagi Torah, menulis Torah, saudara, dalam bahasa Ibrani, tetapi menggunakan alfabet Aram. Bahasanya Ibrani tetap sama, saudara. Tetapi alfabetnya alfabet Aram, hurufnya huruf Aram, begitu. Nah, versi alfabet Ibrani kuno, itu piktograf tadi, itu ini istilahnya diserahkan kepada rakyat jelata, artinya Torah yang versi alfabet Ibrani kuno, itu dibuat untuk rakyat jelata, orang-orang Yahudi yang biasa, begitu, yang pada umumnya, karena mereka mengenalnya yaitu bahasa Ibrani kuno, begitu ya. Nah, itu yang digunakan hingga hari ini oleh orang Samaria. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai tata ibadah, pelayanan di Bait Suci, begitu. Ketika Bait Sucinya sudah jadi nih, saudara, ada tata pelayanan, ada tata layanan. Nah, tata layanan itu seperti apa? Layanan keagamaan di Bait Suci dan doa harian itu dilakukan dalam bahasa Ibrani. Nah, para ahli yang menerjemahkan kitab suci melakukannya dalam bahasa Ibrani dan Aram. Gitu. Jadi ketika para imam itu menaikkan doa itu dilakukan dalam bahasa Ibrani. Kemudian ada yang menerjemahkan itu dalam dua bahasa, Ibrani dan Aram. Nah, apapun bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, alfabet Ibrani harus diketahui oleh mereka yang ingin berpartisipasi dalam kehidupan religius komunitas. Jadi siapapun yang ingin ikut berpartisipasi di dalam ibadah, itu mereka harus ngerti bahasa Ibrani, gitu loh, saudara ya. Jadi meskipun tidak semuanya berbicara bahasa Ibrani lagi, melainkan berbahasa Aram, alfabet Ibrani harus diketahui semua orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang kembali dari pengasingan ini, angkatannya Nabi Esra gitu kan, mereka tidak banyak yang tahu tentang Ibrani kuno. Taunya huruf Aram, tapi huruf Ibrani kuno mereka nggak ngerti. Nah, itulah sebabnya yang ditekankan oleh Esra adalah supaya meskipun meskipun sudah nggak bisa artinya tidak memakai bahasa Ibrani, tapi kamu harus tahu kamu harus tahu alfabet Ibrani kuno. Tidak boleh hilang karena itu adalah bahasa asal usul, begitu. Ceritanya begitu, saudara ya. Oke, Ibrani sebagai lidah suci. Dalam tradisi legendaris yang dikenal sebagai Midras, pemujaan Yahudi terhadap huruf Ibrani itu sangat kuat. Lidah suci adalah sebutan biasa untuk bahasa Ibrani yang bahkan disebut sebagai bahasa para malaikat. Itu yang saya katakan tadi. Jadi mereka meyakini bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa surgawi, bahasa Samayim, bahasa para malaikat, saudara. Sebab itu mereka sangat bangga, gitu. Mereka orang-orang Yahudi itu sangat bangga dengan huruf Ibrani, gitu. Karena mereka percaya bahwa itu adalah huruf dan bahasa yang diturunkan langsung dari Samayim. Para rabi awal menganggap huruf-huruf itu ada secara mandiri di alam supranatural. Jadi maksudnya memang sudah ada di alam supranatural. Dan mengajarkan bahwa ketika Moshe naik Gunung Sinai untuk menerima Torah,
dia melihat Tuhan merancang mahkota untuk masing-masing huruf. Nah, ini adalah menurut saya pendapat mereka. Kenapa? Karena ini, bagian ini terutama saudara. Dia ketika Mose naik ke Gunung Sinai untuk menerima Torah, dia melihat Tuhan merancang mahkota untuk masing-masing huruf. Itu adalah cerita tradisi lisan mereka. Jadi mereka punya cerita begini. Ini kan ada huruf-huruf Ibrani yang memiliki mahkota atau tagin, namanya tagin. Ini mahkota ya. Nah, mereka punya cerita itu begini. Ketika Mose naik ke gunung untuk bertemu sama Tuhan, bertemu sama Bapa Yahweh, Tuhan itu lagi mengukir 2 loh batu. Dan ketika Tuhan mengukir huruf Ibrani di 2 loh batu, Tuhan memberi mahkota-mahkota pada huruf-huruf tertentu ini. Kemudian Mose bertanya, Tuhan kenapa kok hanya huruf-huruf tertentu yang engkau berikan mahkota? Gitu. Kenapa enggak semua huruf engkau berikan mahkota? Kemudian Tuhan ngomong begini, aku akan memberikan jawabannya bukan sekarang, tapi aku akan memberikan jawabannya kepada generasimu, yaitu kepada seorang rabi yang bernama, saya lupa namanya siapa, dia yang akan menjelaskan. Nah, bagi saya hal itu adalah cerita turun-temurun, karena itu tidak tertulis di dalam kitab suci. Begitu saudara. Ya boleh-boleh aja orang bikin cerita, boleh ya saudara ya. Gitu. Tetapi ini khusus untuk yang kasus ini, bagi saya ini adalah cerita tradisi lisan mereka. Begitu. Makanya saudara, ini yang saya katakan, kenapa kalau kita belajar sama orang Yahudi, jangan semua harus diserap. Tapi filternya adalah kitab suci kita. Amin. Karena mereka juga itu menggabungkan ya sesuatu yang seperti ini. Ini kalau kita nggak sadar, oh iya benar. Saya juga nggak ngomong ini pasti salah, enggak. Gitu. Tapi kalau kitab suci kita nggak nulis, ya bagi saya itu hanyalah cerita tradisi. Sampai sini kira-kira saudara paham? Paham ya? Oke, menurut para rabi, doa orang Yahudi itu suci. Karena kata-katanya terdiri dari huruf Ibrani. Ya, ini betul saudara ya. Sesuai dengan pandangan ini, mereka menyatakan bahwa orang yang terbiasa berbicara bahasa Ibrani akan mendapat tempat khusus di akhirat. Nah, ini menurut Talmud, begitu. Jadi, kalau saya tetap mempercayai bahwa selama kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, Tuhan itu tetap melihat kita. Amin saudara. Kalau saudara meskipun saudara ndonga dalam bahasa Ibrani, tapi hati saudara tidak sungguh-sungguh terpaut dengan dia, apa gunanya? Tidak akan Tuhan lihat. Ya. Oke. Sekarang ada istilah gematria dan ini saya juga baru dapat, namanya notarikon, saudara. Apa itu notarikon? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat, huruf Ibrani tidak hanya dianggap suci, tetapi juga dihormati sebagai alat nyata untuk melihat sesuatu secara profetik. Jadi maksudnya huruf Ibrani itu bukan hanya dianggap kudus, tapi dari huruf Ibrani, karena dia setiap huruf memiliki makna, maka maknanya itu yang dianggap sebagai pesan profetik. Pesan Tuhan untuk hidup kita, pesan Bapa Yahweh untuk hidup kita, untuk kebaikan hidup kita. Itu maksudnya pesan profetik. Ya. Nah, secara tradisional, 2 teknik yang paling disukai adalah gematria dan notarikon. Di gematria, kata-kata dengan arti yang berbeda tetapi memiliki nilai numerik yang sama, maka dapat memiliki
makna yang sama. Saya sudah jelaskan kemarin kan ya saudara ya. Jadi nanti kepanjangan ya. Oke, sekarang notarikon. Notarikon itu apa? Kata yang dipecah menjadi kalimat yang tersusun dari huruf awal. Contoh, mereka juga suka bikin singkatan-singkatan gitu. Ya. Contohnya begini. Saudara perhatikan ada kata pertama dari 10 perintah Elohim, itu ada tulisan Anoki yang artinya aku. Nah, itu mereka buat singkatan begitu saudara ya. Singkatannya begini. Ario nafsoi katofit yahufit. Ini bukan bahasa Hebrew saudara, bukan bahasa Ibrani. Ya, bukan bahasa Ibrani. Tapi juga bukan bahasa Yunani. Gitu. Artinya begini, aku telah menulis dan menyerahkan diriku kepadamu dalam buku ini. Nah ini Ario nafsoi katofit ini mereka bikin singkatan di dalam kata anoki. Maksudnya apa? Dari 10 perintah ini, kata aku, anoki, itu maksudnya bahwa Bapa Yahweh itu telah menulis dan menyerahkan dirinya kepada kita lewat Torah. Gitu saudara. Ini singkatan-singkatan yang mereka buat begitu. Nah ini salah satu bentuk pesan profetik maksudnya. Kemudian yang kedua, kata agla. Agla. Mereka juga punya singkatan, agla. Itu artinya Atagibor leolam Adonai. Engkau Tuhan yang berkuasa selamanya. Nah, di kita pun kita punya saudara. Istilah notarikon ini. Mungkin ada yang tahu. Kalau biasanya kita nulis SMS, di akhir kata tulisannya apa biasanya? YBU. Betul ya? Begitu ada tulisan YBU, kita langsung ngerti apa itu? Yahweh bless you. Bapak Yahweh memberkati Anda. Padahal cuma singkatan. Tapi itu yang disebut singkatan, itu yang disebut dengan notarikon. Atau pesan singkat yang mengandung makna profetik. Mengandung makna, ada pesan Tuhan begitu loh maksudnya. Ya kayak gitu-gitu saudara. Paham ya? Itu. Oke. 20 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Bahasa Ibrani terdiri dari 22 huruf, 5 diantaranya dikenal sebagai huruf ganda atau huruf induk karena memiliki 2 bentuk yang berbeda. Ya, saat memulai sebuah kata dan saat diletakkan di akhir kata. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf kaf, mem, nun, p dan sade. Saya sudah pernah menjelaskan kemarin, ya. Makanya ada istilah huruf awal dan huruf sofit. Masih ingat saudara ya? Nah, menurut pengetahuan secara supranatural, mereka awalnya hanya dikenal oleh orang-orang benar seperti Avram dan kemudian oleh Moshe, Yosua dan 70 penatua Israel di bawah kepemimpinan mereka. Nah ini sekilas saja. Mereka membawa pengetahuan tentang huruf-huruf khusus Ibrani ini ke tanah suci, Yerusalem, di mana melalui para nabi, seluruh orang Yahudi datang untuk menggunakannya, begitu katanya. Perlu juga dicatat bahwa bahasa Ibrani awalnya tidak mengandung vokal, meskipun ayin atau alef terkadang digunakan untuk tujuan membunyikan vokal itu. Tanda-tanda vokal dikembangkan selama paruh kedua milenium pertama Masehi, tetapi tanda-tanda itu tidak muncul dalam gulungan Torah maupun di sebagian besar dokumen agama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya tanda baca huruf Ibrani. Ini saya tidak perlu ngajarin terlalu wah gini ya, karena saya juga masih belajar saudara ya. Saya bukan ahlinya. Kalau mungkin saudara kalau mau belajar tentang ini lebih detail kepada Mbak Dili mungkin ya. Ya karena dia pernah ngajar huruf Ibrani. Tetapi huruf Ibrani ini yang modern ini itu punya tanda baca. Ya, ini yang begini namanya kholam, ini namanya syefa, segol, sere, patah, kamaj, syuruk, kubut, khataf, segol, sirik, khataf, patak, khirik bukan, khirik ini ya bukan sirik, khirik, khataf, patak, khataf, kamaj. Nah, kemudian ini kalau saudara lihat ini alef, ini bet, kalau ada titik di tengah itu bunyinya bet. Tapi kalau dia cuma begini bunyinya vet. Oke? Kalau ada tanda titik tengah bunyinya gimana?
Kalau nggak ada? Kalau ada? Nggak ada? Ada? Pinter saudara ya. Ya biar saudara, tahu gitu. Nah, saya kasih contoh huruf alef. Tadi kan kita belajar ini nih. Ini nikut namanya saudara. Namanya apa? Nikut. Nikut itu tanda baca. Nah, sekarang kita masuk ke dalam huruf alef. Alef kalau ada tanda strip di bawah, dia akan berbunyi A. Seperti kata kamu. Kamu, alefnya itu jadi A. Kemudian kalau ini juga saudara sama, ada tanda seperti huruf T di bawah alef, itu juga sama, dia akan bunyinya A, seperti kata kamu. Kemudian kalau saudara lihat di sini ada alef dan yod, dia akan berbunyi bukan bukan L ini, seperti kata merah, tapi bukan bukan ya. Karena Indonesia huruf E itu ada ya kan? Betul ya? Oke. Kalau ada tanda begini, titik 2 di bawah itu jadi ini, merah gitu. Kemudian kalau titiknya 3 berarti tambah berat, ya, jadi seperti kata bebek. Itu kan ya. Terus apa lagi? Yang kecap. Jelek. Betul kan? Apa lagi? Jeruk itu Pak. Kalau jeruk lah itu orang Batak. Elek. Ya itulah. Jadi bunyinya gitu, kalau hurufnya ada titik 3 jadinya begitu saudara. Nah, saudara lihat lagi, yang alef ini baru huruf alef ya. Alef di belakangnya adalah huruf huruf yod ya. Ini dia jadi i saudara. Jadi i seperti kata mesin gitu ya. Alef tambah yod atau alef ada titik di bawah, dia jadi i saudara. Bukan dibaca A tapi I. Kemudian alef ada titik di atas ini nangkring. Kelihatan nggak titiknya? Atau kalau saudara lihat ada huruf waw, ada titiknya, dia akan jadi kata O. Seperti kata boleh, boleh, O. O ini juga ada juga yang O. Ya kan? Nah, nanti kita lihat. Kemudian alef ada titik 3 tapi dia nyerong ke bawah, 1, 2, 3 nyerong ke bawah gitu agak. Maka atau huruf waw ada titiknya di bawah gini, kalau tadi ini kan di atas, ini di bawah. Maka alef itu jadi huruf bunyinya U, seperti kata tulis, nah gitu ya. Nah, kemudian huruf alef yang ada titik 2 secara vertikal, itu seperti dia akan berbunyi bunyi tapi kayak nggak berbunyi gitu. Jadi kayak seperti kata enek, enek, enek aku sama kamu. E-nya itu kan kayak nggak kelihatan ya. Tapi ada enek aku. Tapi itu enek kan gitu. Kan orang nggak ngomong aku enek. Tapi biasanya enek aku. Tapi e-nya ada. Nah itu seperti kayak disingkat begitu. Mungkin kata belum, orang biasa ngomongnya gimana? Belum. Sudah makan? Belum? Kan belum, begitu ya. Nah, seperti itu saudara. Kata tahu, tulisannya gimana? T-A-H-U kan? Tapi apakah saudara ngomong, saya sudah tahu? Enggak kan? Saya sudah tahu. Gitu. Nah, itu sama. Jadi ada apa istilahnya? Bunyi huruf vokal yang disenyapkan. Nah itu kalau tandanya begitu. Kemudian ada huruf alef, ada titik horizontal dan garis. Dia akan jadi huruf A lagi saudara. Ya, huruf A seperti kata ayah.
Itu. Ini sekilas aja ya supaya kita tahu. Terus huruf alef ada titik 2 plus T ini di bawah. Dia akan jadi seperti jadi bunyinya O. Sop. Begitu. Sop. Terus apalagi? Top. Ya kan? Pokoknya hurufnya O. O gitu ya. Kemudian alef ada titiknya seperti ini saudara. Ada 5. Dia akan bunyinya E. E. Jadi seperti kata jet. Gitu ya. At gitu kan. Jet. Seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara. Ini bunyinya apa? Ada yang tahu? Beresit, pinter. Tapi saudara ingat, di sini ada titik 2, dia senyap. Jadi sebenarnya bunyinya bukan beresit, tapi bresit. 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 Ini resnya, ini ya res. Ini. Bresit gitu. Kemudian ini amin. Bukan amin. Ini loh. Dia jadi memnya jadi men. Merah, amin. Amin. Ya. Jadi yang benar itu bukan amin, tapi amin. Gitu saudara ya. Terus ini shalom. Sin adanya jadi sya. Sya ini lamet. Wow. Shalom. Jadi ngomongnya shalom. Bukan salom. Salom. Bukan saudara. Tapi shalom akan lebih elegan ya. Salom, aku medok banget gitu. Wah ini mesti orang Magelang ini. Ya. Kemudian ini Yisrael. Nah ini ada tanda bacanya ya. Ini alef jadi apa? E. Betul ya? Yisrael. Terus ini apa? Yesua. Yotnya ada titik 2 Y. Dibaca Y. Ya. Shua. Ini shin sama waw ada ini jadi U. Yeshua. Begitu. Yang ini. Befakasa. Apa befakasa kui? Nah saudara, saya kasih tahu ya. Kalau saudara itu ada orang ngomong begini sama saudara. Todaraba. Jawabnya itu bukan gamtoda. Gamtoda itu tidak dikenal oleh orang-orang di Israel sana saudara. Yang benar itu jawabannya ini. Befakasa. Ini pun bacanya bukan befakasa. 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 Jadi kayak nggak bunyi, befakasa. Befakasa. Iya. Maksudnya kalau saudara ngomong, ada orang ngomong, todaraba terima kasih. Ya itu kalau orang Indonesia ngomongnya gimana? Kembali kasih. Gitu. Nah itu mereka ngomongnya befakasa. Yes, it pleasure. Iya terima kasih juga lah maksudnya begitu. Ini sekilas. Ya. Supaya saudara tahu. Mengapa huruf Ibrani diberi tanda nikut? Inilah bentuk anugerah dari Bapa Yahweh terhadap orang-orang di luar Israel. Siapa orang-orang di luar Israel? Ya kita orang goyim yang dikatakan orang kafir. Kenapa? Karena huruf Ibrani itu sebenarnya adalah huruf yang hanya bisa dibaca oleh mereka sendiri, orang-orang Ibrani sendiri. Sampai kenapa harus ada tanda baca, diberikan tanda baca supaya orang-orang di luar Israel, orang-orang di luar Ibrani jadi lebih mudah belajarnya, lebih ngerti saudara. Nah tanda tersebut diberikan supaya bangsa-bangsa lain juga bisa mendapat keselamatan dengan membaca kitab suci yang asli dari Ibrani sehingga menjadi paham. Karena Yesua juga ngomong, ingat keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Amin. Kalau kita mau selamat ya harus belajar sama mereka. Lah kalau mau belajar sama mereka caranya gimana kalau kita nggak ngerti?
bahasanya mereka, hurufnya mereka. Paham enggak saudara? Begitu maksudnya. Nah itulah yang saya katakan tadi di awal tema khotbah ini adalah huruf-huruf yang menyelamatkan. Itulah salah satu bentuk karya keselamatan yang Tuhan berikan pada kita di dalam bentuk huruf, saudara. Ya, bila ada orang yang mengatakan kita sebagai pemuja huruf, kan banyak tuh di luaran bilang, wah, orang-orang yang menyembah nama Yahweh itu sebenarnya cuma pemuja huruf, katanya begitu, saudara. Tak katakan, iya benar, benar, saudara. Karena huruf yang kita puja itu adalah huruf yang sakral, yang suci. Bunyinya Yod He Waw He. Ya, 4 huruf itu adalah, saya katakan adalah huruf yang sangat kudus. 4 huruf yang suci yang tidak boleh disebut sembarangan, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Saya mau kasih contoh sama saudara. Kalau saudara menikah, bikin pesta kawin atau saudara 3 bulanan bayi lahir itu ya, kan biasanya ada yang kasih souvenir toh. Saya mau tanya, ada enggak yang kasih souvenir, ini contohnya sandal, terus ada foto, di sandal itu ada foto saudara, kira-kira mau enggak? Ada enggak yang begitu? Enggak ada ya? Alasannya kenapa? Wow, raiku tidak. Betul toh? Terus souvenirnya keset, ada nama saudara, ada yang begitu? Kayaknya enggak ada ya. Kenapa kok enggak kepikiran gitu saudara? Kan jarang toh. Loh kenapa enggak bikin begitu? Karena saudara enggak akan rela nama saudara dibuat keset. Betul enggak? Makanya saudara enggak pernah bikin, saudara pasti bikinnya apa? Jam dinding. Ada wajah anak saudara, ada wajah saudara, ada wajah nama saudara. Betul enggak? Supaya ditaruh di mana? Jam dinding itu. Di dinding. Jam dinding ada yang ditaruh di tanah? Di lantai? Enggak ada. Maksudnya begitu loh saudara. Kenapa kok ketika kita itu melihat nama Yahweh, ya, jangan sampai nama itu, kalau saudara ketemu nih, ya, usahakanlah. Saya pikir begini, usahakanlah. Kalau kita itu melihat kertas, di situ ada nama Yahweh, ambilin. Jangan taruh di bawah. Itu ada nama kudusnya Bapak Yahweh. Paling enggak taruh di atas meja lah. Kira-kira sampai sini paham ya saudara ya? Kita aja enggak rela loh nama kita itu ditaruh di sandal. Apalagi ini nama kudus. Ini menandakan ya. Jangan diletakkan di sembarang tempat. Karena 4 huruf yang kita baca tersebut dapat membuat setan gemetar bahkan lari. Karena 4 huruf tersebut itu kudus. Dengan menyebut, mengakui dan mempercayai 4 huruf kudus tersebut, kita diselamatkan. Amin. Ya. Jadi huruf ini huruf yang kudus. Begitu loh. Jadi kalau orang ngomong pemuja huruf, ya huruf yang mana dulu? Yang saya puja ini huruf ini. Karena ini yang memberikan keselamatan buat saya. Amin. Sakaria 8 ayat 23. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman. Pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa. Menurut bahasanya yang akan memegang kuat-kuat dan menggenggam puncak jubah seorang Yehudi dan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada bersamamu. Apa maksudnya saudara? Ya, dari luar orang-orang Yehudi itu akan datang bangsa-bangsa yang akan belajar kepada orang-orang Yahudi. Termasuk siapa? Termasuk kita. Itulah sebabnya cara Tuhan supaya pintu keselamatan itu terbuka selain lewat darah Yesua. Tuhan memberikan cara yaitu lewat supaya huruf Ibrani itu bisa dibaca oleh semua orang. Karena lewat huruf-huruf itu kita jadi tahu dasar kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus bersyukur Tuhan membukakan anugerah keselamatan buat kita. Sehingga kita bisa belajar lebih dalam
meskipun kita di sini bukan semuanya pintar bahasa Ibrani, termasuk saya tidak pintar bahasa Ibrani. Tapi ketika kita mengetahui sedikit demi sedikit, Tuhan itu membukakan semakin luas kebenaran itu dalam hidup kita. Jadi hidup kita itu semakin menjadi berkat buat Bapak Yahweh. Amin saudara, amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian, amin. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini sekilas kami belajar Tuhan tentang asal usul daripada huruf-huruf yang Engkau berikan Tuhan untuk kami berkomunikasi dengan Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, terus Tuhan Engkau bawa kami lebih dalam untuk kami bisa lebih mengenal akan kebenaran-Mu. Sehingga Engkau benar-benar kami rasakan nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Baik mereka yang hadir di tempat ini maupun mereka yang tidak dapat hadir yang live streaming Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Bapak dengan berkat yang sama, berkat yang sempurna daripada Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan amin. Kita akan melihat pengumuman saudara. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengundang seluruh remaja Kehilat Aleph Talk untuk hadir dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh se-Indonesia yang akan diadakan pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Talk Magelang. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah, Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami dapat memuji dan meninggikan Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufrifahem teka shekar alapeka wa estorojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh, Yahweh,
Semesta Shalom Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati dengan sungguh luar biasa. Haleluya, amin. Segala pujian hanya untukmu Tuhan, segala kehormatan juga punyamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi